Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam yang menyaksikan video ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Yang biasanya ada di channel saya kan tentang mobil bekas ya. Kita bahas-bahas tentang mobil bekas dan mobilnya mobil bensin ataupun mobil yang bermesin diesel masih internal combustion. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah sepeda motor roda 2 yang menggunakan tenaga listrik. Jadi di sini ada motor listrik VR N2. VR N2 ini produk keluaran dari VR yang merupakan varian motor listrik tipe tertinggi dari VR ya. Pada saat ini keluar, ini kan unit tahun 2022 akhir bulan 12. Jadi motornya baru ya setahun lebih dikit lah. Nah, pada waktu itu ini merupakan tipe tertinggi dari VR. Kurang tahu sekarang ada tipe yang terbaru tidak. Sepertinya ini masih menjadi tipe tertingginya ya, VR N2. Jadi VR N2 itu yang tipe tertinggi, di bawahnya ada VR N1. Nah, untuk N2 ini sudah memiliki motor penggerak listrik BLDC dengan tenaga itu 2000 watt ya. Dan untuk N2 ini sudah bawaannya itu menggunakan 2 buah baterai dari VR dan BLDC tenaga motor listriknya sudah 2000 watt. Nah, untuk VR N1 yang tipenya di bawah ini, kalau modelnya sih sebenarnya sama, cuma beda di spesifikasi tadi yang saya sebutkan. Di motor listriknya itu cuma di 1500 watt dan untuk baterainya cuma dapat 1 ya. Nah, tapi untuk motor yang ada di depan kita ini sudah full upgrade dia. Jadi baterainya sudah nggak bawaan dari VR lagi, udah di upgrade ya, menggunakan baterai LiFePO 4. LiFePO 4 ini adalah jenis baterai yang dia tuh sebenarnya agak memakan ruang ya, nggak compact. Nah, tapi dia memiliki keunggulan dibanding lithium ion. Lithium ion tuh kayak baterai yang biasa digunakan di HP itu. Nah, lithium ion itu dia lebih compact. Nah, tapi untuk lithium LiFePO 4 ini dia tuh memiliki umur yang secara umum lebih panjang, lifetime-nya atau charging cycle-nya dia tuh lebih panjang dibanding dengan lithium ion. Jadi dia lebih awet dan dia juga menurut sumber yang saya baca ya, dia lebih aman daripada lithium ion. Lithium ion kan masih ada resiko untuk meledak ya. Nah, kalau ini dia lebih aman, tidak beresiko untuk meledak dan dia lebih stabil untuk voltasenya. Kalau lithium ion itu grafiknya voltase itu kan semakin dipakai dia akan semakin turun performanya menurun. Nah, untuk lithium LiFePO 4 ini dia tuh cenderung stabil, akan mengalami penurunan voltase, performa itu saat udah hampir habis baru dia agak turun. Jadi lebih enak dipakainya walaupun dia memang sedikit memakan tempat. Tapi yaitu yang keunggulannya saya sebutkan tadi ada 3. Yang utama dia itu lebih stabil performanya karena voltasenya tidak gampang turun. Yang kedua dia tuh lebih awet, lebih lifetime-nya lebih panjang. Yang ketiga dia lebih safety, lebih aman, tidak rawan untuk meledak dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini sudah menggunakan lithium LiFePO 4, menggunakan baterai 60 volt, voltasenya 60 volt dan 82 Ah kalau tidak salah itu. Jadi pada saat zaman itu ya, waktu itu adalah motor listrik dengan tenaga tertinggi ini. Jarak tempuhnya bisa 200 km lebih, saya sudah buktikan sendiri ya di sini ya. Tapi untuk jarak tempuh itu tergantung pemakaian kita sendiri, bagaimana kita makainya. Kalau kita makainya beban berat, boncengan, tanjakan terus, gas-gaspol terus ya jadi boros. Nah, untuk 200 km memang kita harus menggunakannya dengan ya eco driving lah, nggak boros-boros banget lah. Kita gunakan wajar seperti itu, bukan pemakaian ekstrim. Nah, untuk yang baterai bawaannya kan ada 2 ya kalau N2 ini. Jadi baterai bawaannya itu saya jelaskan spesifikasi baru kita lihat bodinya dulu ya. Karena ini yang yang spesial di sini adalah spesifikasi motor ini. Kita matikan dulu mungkin. Oh, nggak usah lah, langsung kita buka aja. Nah, kalau dulu baterai bawaannya itu ada di dalam bagasi ini ya. Jadi dulu motor ini nggak ada bagasinya kalau masih menggunakan baterai bawaan. Jadi di sini ada tempat baterai, ada 2, bisa ditarik, bisa dilepas itu kanan kiri. Nah, itu klaimnya bisa 120 km untuk jarak tempuhnya ya. Nah, namun realnya untuk owner sebelumnya pakai ini
karena untuk pemakaiannya sering boncengan dalam kota gitu, terus sering gas rem, sering buat akselerasi, itu cuma dari baru tuh cuma 60 km range-nya, padahal klaimnya 120. Nah ternyata 120 itu harus kecepatannya cuma 40 km per jam. Beban penumpangnya juga kalau nggak salah sekitar 60 kilo gitu, jadi ada persyaratannya biar bisa tercapai. Makanya untuk owner sebelumnya karena cuma 60 kilo kan range-nya, kenyataannya di upgrade lah menggunakan baterai yang saya sebutkan spesifikasinya di depan tadi. Nah sudah di upgrade, ini dia baterainya di sebelah sini ya, menggunakan LiFePO 4. Dia memang sedikit memakan tempat, jadi ini dibuatkan dudukan baru sampai ke bawah sini ya. Dek bawah ini juga sudah di custom untuk dudukan baterainya dan menggunakan plat besi yang lumayan tebal ya, jadi kuat gitu. Nah ditempatkan di bagian bawah sini, jadi baterainya yang awalnya ada di bagasi sebelah sini, yang awalnya motor ini tidak ada bagasinya, sudah di upgrade. Kita memaksimalkan ruang. Ini upgrade-nya ada di itu ya, di Bantul ya, Eklon itu. Mungkin videonya juga sudah ada di channelnya sana gitu. Nah di upgrade sebelah sini untuk memaksimalkan ruang. Untuk baterainya ada yang di sebelah sini, kemudian ke atas juga. Jadi total kapasitasnya kalau tidak salah ada 82 Ah dengan voltase 60 volt, dan jarak tempuhnya ini bisa 200 km lebih seperti itu. Jadi sudah ya saat itu menjadi motor listrik dengan jarak tempuh paling jauh adalah ini. Dan ini juga motor listrik yang paling stabil. Nanti saya jelaskan ya untuk handlingnya setelah sudah berkeliling di motor ini untuk melihat sektor kaki-kaki dan bodi-bodinya seperti itu. Nah sekarang karena sudah baterai dipindah di bawah, di sini jadi kita memiliki bagasi. Dulunya tuh nggak ada bagasinya, ya dibuka isinya baterai semua. Sekarang ada bagasi, bisa kita untuk bawa chargernya, bisa kita untuk menyimpan mantol, dan menjadi ruang penyimpanan yang kuat. Di sini juga ada alasnya ya. Alasnya ini juga kuat, jadi bisa untuk membawa barang-barang. Baterai sudah dipindah di bawah, dan untuk center of gravity-nya kan juga di bawah. Jadi motornya lebih enak lagi, lebih antep lagi. Dan jangan salah ya, motor ini tuh sebenarnya gede. Kalau kita lihat aja sih sepertinya kecil gitu ya. Sepertinya motor listrik lah kecil. Motor ini sebenarnya panjang sekali. Saya matikan dulu ya. Pas opening tadi kan ini bisa dinyalakan lewat remote. Ini saya matikan. Nah motor ini sebenarnya besar. Motor ini tuh panjang, wheelbase-nya tuh panjang sekali. Banding motor-motor Matic kayak Vario itu kalau nggak salah lebih panjang ini sih. Sama NMAX tuh kayaknya wheelbase-nya kalau nggak salah ya lebih panjang ini. Nah kita lihat wheelbase-nya dari ban depan ke ban belakang ini sangat panjang ya, sangat panjang sekali motor ini. Jadi dia tuh sebenarnya motornya panjang, gede gitu. Kita jajarkan sama motor-motor Matic biasa tuh jadi kelihatan kecil, tapi kalau kita lihat desainnya kan kelihatannya kecil, tapi sebenarnya motor ini gede. Dan dek bawah ini sangat panjang ya, di sini sangat-sangat lega sekali. Saya juga senang banget ini bisa buat bawa barang-barang banyak lah di situ karena luas. Beda sama motor Matic kayak Vario 160 tuh, waduh, sini kan ada mesinnya ya, sini kan ada mesin, sampai sini paling deknya cuma sisa segini lah. Ini masih luas sekali, bisa buat bawa barang. Jadi motor ini panjang, jadinya antep ya, naikannya tuh lebih enak gitu loh. Kerasa kalau motornya ini ada beban gitu. Jadi nggak yang terasa seperti ngambang itu, nggak. Ini motornya antep. Dan motor ini juga berat. Saya kira kan motor listrik lah, nggak ada mesinnya, paling kan nggak ada besi-besinya, enteng. Ternyata motor ini berat. Misalkan kita mau parkir, mau angkat-angkat, geser-geser itu sangat berat sekali. Karena bobotnya di baterai itu cukup berat. LiFePO 4 itu memang baterainya agak memakan tempat ya. Sama untuk rangka-rangkanya ini sebenarnya kan motor yang gede seperti itu. Jadi motor ini berat. Nah terus untuk dari bodinya ya kita lihat ya sekarang ya. Nah tadi kan udah dari depan sedikit ya, ini kita lihat dari samping sebelah kiri motornya. Desainnya cukup unik sih, eye catching sekali. Jadi tiap saya pakai motor ini pasti orang-orang pada ngelirik, biasanya pada ngelirik, oh motor apa ini, jadi pusat perhatian lah gitu. Di sini ada tulisan kalau elektrik motor dan VR N2. Nah untuk aksen ini ada karbon ini stiker ya, biar enggak kegesek-gesek karena footstepnya kan ada di situ, biasanya rawan kegesek-gesek. Nah untuk body ini saya cek, insya Allah saya jamin catnya full original ya. Motor ini belum pernah jatuh, belum pernah ada spet, belum pernah ada yang crash, itu belum pernah, insya Allah masih full original. Cat-catnya itu masih asli kulit jeruk bawaannya dari body-bodinya seperti itu. Ini kita lihat dari sisi kiri ya.
Kemudian kita lihat dari depan. Nah, dari sisi depannya ini tinggi ya motornya memang ya. Bisa kita lihat dari sininya. Ininya tuh panjang karena dia memang tinggi sebenarnya motornya. Jadi posisi kita mengendarai itu stangnya tinggi. Nah, ini dari depannya ramping namun tinggi motornya. Desainnya futuristik ya. Nah, kita nyalakan tuh bisa lewat remote seperti tadi saat opening. Nah, di sini kan ada remote-nya ya. Bisa semacam ala-ala kiles gitulah, kiles gitu. Nah, ini kita pencet 2 kali nanti motor akan menyala. Nah, seperti itu. Ada suaranya seperti bel sekolah ya. Seperti itu. Lampunya ada LED DRL lah kalau di motor di mobil tuh kayak DRL. Terus lampunya sudah proyektor LED, lumayan terang juga ini lampunya. Sudah di-upgrade juga lebih terang, bagus LED putih. Seperti itu. Untuk lampu sen ada di sana. Nah, seperti itu motornya ya. Lampunya bagus, ini terang. Dan ini untuk sisi sebelah kanannya masih mulus juga ini motornya, masih bersih ya. Kemarin sudah saya salon tapi dipakai kehujanan, ini cuma saya siram-siram air tadi, saya bersih-bersihkan ala kadarnya lah. Nah, ini untuk sisi sebelah kanannya. Untuk remnya, untuk depan belakang ini sudah disc brake ya. Disc brake-nya sepertinya double piston juga, 2 piston. Jadi untuk pengeremannya mantap sih ini, karena memang untuk motor listrik sendiri kan nggak ada engine brake ya. Dia nggak ada engine brake kayak motor bensin pada umumnya. Matic, motor Matic pun sebenarnya kita ngerasa kalau kita turunin gas kan ada engine brake-nya, tetap kerasa sedikit. Kalau ini bener-bener nyelonong gitu namanya motor listrik ya. Nah, jadinya perlu pengereman yang bagus. Untuk pengereman depan belakang sudah menggunakan cakram dan pistonnya 2, jadi pakem lah, remnya enak, nggak keras juga, dipakainya juga enak. Nah, tapi ya walaupun nggak ada engine brake, tapi ini karena sudah upgrade, jadi upgrade-nya itu tidak hanya dari segi baterai saja. Yang di upgrade itu meliputi baterai, kontrolernya juga sudah di upgrade, kemudian ada penambahan beberapa fitur, kemudian kaki-kaki ini juga upgrade. Nah, shocknya ini pakai shock, kalau nggak salah motor ya ini ya, shock motor, ya emang shock motor sih, maksud saya shock motor Beat kalau nggak salah ya. Kan ini udah dual shock juga kanan kiri. Shock bawaannya kan lebih kecil dan lebih gampang, kurang stabil gitu ya. Nah, ini udah pakai shock motor lebih tinggi, lebih stabil. Makanya kalau kita standar 2 jadi nempel, karena ini kan tambah tinggi motornya. Untuk shock depan masih standar, yang belakang ini sudah upgrade. Nah, untuk kontrolernya sendiri kan sudah upgrade, jadi motor ini memiliki fitur engine brake. Bukan engine brake sih kita sebutnya, regenerative braking. Mungkin kawan-kawan di sini pernah dengar ya, regenerative braking atau regen. Regenerative braking itu jadi saat kita lepas gas, misal kita handle gasnya dilepas saat kita jalan, nah dia nanti akan otomatis akan ada hambatan di sini. Nah, dari putaran roda ini akan menghasilkan listrik tuh, kayak dinamo itu kan berputar menghasilkan listrik. Saat kita lepas gas, motor kan masih meluncur. Nah, saat meluncur itu akan menghasilkan arus listrik yang dapat mengecas baterai. Nah, jadi kita saat deselerasi, kalau motor biasa kita lepas gas kan ya udah, misalkan tadinya yang kita gas itu makan bensin, kalau kita lepas gas kan nggak makan bensin, tapi ya nggak nambah bensin kan. Nah, tapi kalau ini malah nambah bahan bakar, nambah dari baterainya tadi bisa tercas dari situ. Seperti di fitur-fitur mobil listrik itu ada regenerative braking. Saat kita lepas gas, gaya yang kan masih ada sisa-sisa gaya dari sepeda motor yang nyelonong itu. Nah, nyelonong itu akan menggerakkan kumparan di sini kan, nanti bisa ngecas baterainya. Jadi kayak kalau saya dari Wonosari kan, posisi saya di Wonosari itu daerah pegunungan tinggi ya. Saat saya pulang ke Jogja itu baterainya tuh malah banyak nambahnya gitu kan, karena turunan terus kan saya lepas gas otomatis. Nah, ini muter terus kan, karena jalan menurun kan, dia jalan terus gak nyelonong terus gitu, malah ngisi baterainya. Jadi enak, sangat-sangat hemat motor ini karena ada regenerative braking yang sudah diaktifkan, karena kontrolernya pun sudah di-upgrade gitu. Dan baterai manajemen sistemnya juga sudah upgrade karena mengikuti baterai-baterainya ini sudah di-upgrade yang Liveco 4 tadi. Dan karena kontrol upgrade, jadi untuk handle gas, kalau ini kan bawaan handle gasnya tuh kurang halus ya, kita pakainya itu misalnya kita gas sedikit itu udah loncat-loncat motornya. Nah, sekarang halus banget gasnya tuh, kayak bener-bener kita bawa motor bensin pada umumnya, karena sudah pakai kontrol Fotol EM50S kalau nggak salah itu upgrade-nya.
jadi dia halus sekali, settingannya juga bagus, jadi kita ngerasanya nggak kayak jerantal lah istilahnya gitu, nggak loncat motornya halus banget. Sekarang udah upgrade seperti itu. Dan sudah ada tambahan mundur, jadi kalau kita ini nyalakan on, nah di sini kalau nggak P-nya kan nyala, kalau kita pencet ini kan sudah aktif ya, motor bisa digerakkan ya. Di sini kan ada indikator R, kalau kita nyalakan di sini ya, ini mati, ini nyala, R itu reverse, jadi motor ini bisa jalan mundur kayak mobil ya. Misal kita keluar dari parkiran atau nyangkut motornya, pas nyangkut di lubang, kita nggak perlu dengan susah payah mengeluarkannya, tinggal kita gas saja udah mundur, bisa jalan mundur, motor ini maju mundur bisa. Nah itu jadi fiturnya lengkap ya, enak ya motor ini, gayeng lah pokoknya, dipakai tuh seneng. Selain itu juga karena sudah upgrade, awalnya kan indikator baterai, ntar ya saya tampilkan dulu, ini kita matikan. Nah, matikannya lewat sini ya, untuk menyalakan tadi yang gambar petir di sini, untuk mematikannya yang di unlock sini itu. Nah ini saat di kontak on, indikatornya nyala, kan baterai harusnya di sini ya, tapi karena udah upgrade, baterainya pakai indikator voltase saja di sini, Supnova kalau nggak salah ya ini namanya ya. Nah karena ini indikatornya voltase, jadi ini sebenarnya nggak terlalu akurat seperti itu. Karena yang seperti yang saya jelaskan di depan tadi, untuk voltase ini kan tiap kita gas motornya otomatis voltasenya kepake akan turun kan, jadi nanti langsung turun gitu. Coba kita pakai jalan ya, biar bisa menggambarkan. Nah ini kita jalan aja nggak apa-apa lah. Bentar, saya turunkan dulu habis standar 2. Nah misalkan ini sudah P kan, tadi P ini kita pencet, nah ini siap jalan. Nah saat kita gas, nah itu kan akan turun persentase baterai. Persentase baterai itu turun karena memang voltasenya turun, karena kita pakai untuk konsumsi menggerakkan listrik, menggerakkan motor listriknya kita untuk berjalan. Nah tapi nanti dia kalau nggak kita gas, terutama udah kita matikan, kita kontak on lagi, dia akan stabil lagi di voltase yang sisanya berapa gitu. Ini masih 65% seperti itu. Jadi memang nggak akurat ini ya, karena udah upgrade di LiFePO 4 tadi. Dan untuk LiFePO 4 itu sebenarnya menggunakan voltase juga kurang tepat ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk LiFePO 4 itu karakter baterainya kalau kita cas sampai penuh nih, misalkan voltase maksimalnya di sekitar, kalau penuh tuh kalau nggak salah ini kan sekarang 65 volt ya, penuh tuh sampai 68 atau berapa itu kan kapasitas 100% nya. Misalkan ini 100% 68 volt, kita cabut charger itu langsung turun sedikit ya, memang seperti LiFePO 4 script gitu. Jadi sini tuh nggak mungkin 100% ya, karena udah turun, paling setelah charge penuh itu sekitar 95 94 gitu biasanya. Nah nanti setelah kita pakai itu penurunannya kapasitas baterai, misalkan ini kapasitas baterai 100% ya, sampai sini adalah 0%. Nah nanti setelah kita cabut voltase ini, misalkan sumbu ini adalah voltase, sumbu yang berdiri ada voltase, dan ini adalah sumbu yang datar, ini adalah persentase baterai dari 100% menuju 0%. Nah voltasenya tuh kalau kita cabut charger akan turun sedikit seret gitu, paling sekitar 95% kalau di sini. Nah pas kita pakai dia tuh penurunannya pelan banget, awalnya tuh turun banyak memang, terus nanti pelan stabil, walaupun baterainya terus berkurang sebenarnya. Di sini kan misalkan dari 80% ke 30% tuh berkurangnya banyak ya, tapi voltasenya tuh tetap cenderung stabil ya tuh, berkurangnya dikit banget, jadi performanya tetap terjaga. Namun di satu sisi jadi nggak akurat kan, di sini bisa aja sini masih voltasenya dibaca 60%, misalkan dibaca 70%, tapi nyatanya tuh udah mepet sampai sini, karena dia tuh cenderung stabil gitu loh, jadi nggak bisa kelihatan kapasitasnya nyatanya tinggal berapa. Nah misalkan udah 30% atau 25% lah, kondisi nggak digas ini 25%, harap langsung di charger sih, karena udah nyampe sini kan 25%, misalkan itu sudah baterainya paling tinggal sisa 5% 10% lah. Nah nanti kalau udah 20% itu turunnya banyak, langsung ngedrop seperti itu, bisa langsung mati. Nah jadi ya ini cuma bisa buat indikator kita aja sih, nggak bisa mewakili. Memang kalau 60% ya berarti masih jarak tumbuhnya 60%, nggak bisa, karena yang saya jelaskan tadi untuk voltase ini kan yang ditampilkan di sini voltase ya, karakternya tuh kalau kita cabut charger akan turun seret langsung 95%, dan untuk perjalanan ke 0% ini cenderung stabil, jadi penurunan voltasenya nggak banyak. Nah mendekati habis itu baru turunnya banyak serut gitu. Nah jadi
misal tinggal 30%, di sini masih 30%, nyatanya paling tinggal 5% lah kapasitasnya. Jadi turunnya cepet banget nanti. Jadi ini ya kurang akurat sih memang, karena kemarin belum ada teknologi yang bisa membaca voltase membaca kapasitas baterainya dengan akurat. Karena karakternya LiFePO 4 tadi berbeda. Ada sih kita pakai kolom gitu. Kolom itu dia membaca arus sama voltase. Jadi yang terpakai itu beberapa ampere hour gitu totalnya. Terus harus kita kurangkan manual juga. Misalkan maksimalnya 82 ampere hour dan udah terpakai itu 50 ampere, berarti masih ada sisa 30 ampere hour gitu. Harus kita hitung-hitung sendiri gitu, belum ada indikator yang sesuai. Dan ini cuma pakai yang bukan yang kolom tapi yang voltage tadi. Seperti itu. Nah, tapi untuk jarak tempuhnya kemarin saya sudah coba ya. Dari benar-benar saya cas full sampai sisa sekitar 30%-an lah, 35%, 30%. Sebenarnya masih bisa mentok lagi, tapi kan ya daripada saya kehabisan baterai ya udah nggak bisa dinyalakan lagi motornya, harus pulang ke rumah buat ngecas. Masa numpang di tempat orang kan nggak enak gitu. Itu bisa 200 km lebih, itu aja masih sisa, paling ya kalau kita makainya hemat masih bisa 30 kilo, masih bisa lah. 250 saya kira kalau kita makainya efisien bisa nyampe ini 250 kilo. Nah, saya kemarin juga ngecek ya, karena saya kan punya listrik sendiri yang khusus buat AC. Itu saya buat ngecas ini, saya isi itu full to full ya metodenya. Awalnya saya full, terus saya reset tripnya. Pas udah saya pakai sekitar berapa ya kemarin ya, saya pakai sekitar 200 kilo, itu kan saya charge lagi. Saya charge sampai penuh, saya hitung itu 250 kilo kalau nggak salah, 250 kilo. Kemudian saya charge lagi sampai full, kemudian saya hitung tuh KWH-nya berkurang berapa tuh. Ternyata KWH-nya hanya berkurang sekitar untuk setara dengan Rp10.000. Setara dengan kita beli pulsa listrik Rp10.000 yang non subsidi ya, karena listrik saya 90 volt ampere VA yang tanpa subsidi itu 10.000. Bayangkan dengan uang token listrik 10.000 bisa menempuh 250 km tuh. Berarti kalau 10.000 kan asumsi bensin tuh 1 liter pertalite ya. 1 liter pertalite itu bisa menempuh 250 km. Jadi konsumsinya ini kalau setara dengan motor biasa 200 km per liter. Sangat-sangat irit sekali, efisien sekali. Apalagi kalau banyak turunan dia nanti malah ngecas, baterainya ini nanti bisa nambah. Jadi pakai ini nggak rugi lah insya Allah. Dan harganya ini juga sangat murah. Dulu kan barunya motor ini 34 juta, diskon cuma 500.000. 34 juta, diskon 500.000 ya, katakanlah 33 juta lah. Upgrade-nya sendiri ini sudah 10 juta sendiri, belum kaki-kaki dan lain-lain. Ya katakanlah nilai motor ini tuh 44 juta loh kalau kita beli baru terus kita upgrade, karena sistemnya kan kita upgrade baterai itu kayak tuker tambah gitu, jadi nambah 10 juta itu tadi, itu sudah 44 juta nilainya. Nah ini saya mau jual kok ya sayang, tapi yo saya itu sebenarnya jual beli kendaraan juga, ini sudah saya pakai lama, ini seneng saya motornya. Itu kalau saya jual murah aja ini di bawah 20 juta, murah banget itu, dengan upgrade yang sudah didapatkan seperti ini, dengan motor yang tipe tertinggi, naikannya juga enak, antep, dan dengan keefisiensi yang seperti itu, harganya sudah dengan modal misalkan 44 juta cuma di bawah 20 juta, itu murah banget sih. Rencana akan saya lepas di paling 19 juta 900 gitu lah, kurang-kurang dikit lah gitu. Masih sayang juga sih saya mau motornya gitu. Selain itu ini juga ada fitur unik ya, ada speakernya di sini. Bisa kita konekin Bluetooth, bisa nyetel lagu kita. Ada speakernya di sini di dalamnya. Jadi di jalan bisa sambil nyetel musik-musik gitulah. Kalau kalian seneng musik ya, atau nyetel yang muslim bisa nyetel murotal gitu kan. Biar berkah perjalanannya, atau nyetelnya nasib-nasib yang islami gitu kan. Ya bagus juga itu, fiturnya unik memang motor ini. Fiturnya banyak juga. Nah sekian ya pembahasan saya, udah panjang ini videonya tentang VR N2. Ini naikannya juga enak, stabil. Ini untuk lampu belakangnya ya, kita tampilkan dulu. Nah ini untuk lampunya nggak terlalu terang emang kalau nggak direm. Ini lampu sennya ada di sini, sen kiri, sen kanan seperti ini nyalanya. Kemudian ini ada lampu plat nomornya, masih nyala semua ya lampu-lampunya. Ini untuk kalau sen pas nyala
halogennya ada di sana, terang juga. Nah itu dia, ini lampu utamanya. Pajaknya gratis, kemarin PKB-nya 0. Samsatnya juga sampai bingung, kok PKB-nya 0 mas, ini saya cek dulu, ternyata emang dapat subsidi dari pemerintah. Pajaknya 0 rupiah, jadi kita cuma bayar jasa harja tok 30-an ribu atau berapa gitu. Sangat-sangat efisien lah, nyenengke motor ini. Bensin yang ngirit lah 250 km per liter lah, setara dengan motor bensin. Pajaknya juga gratis, harganya juga murah. Misal mau dipakai harian juga enak, mau dipakai Gojek juga irit. Bawa enak lah motor ini, VR N2. Di sini juga bagus ya, armnya ini bener-bener besi, bukan cover loh. Kalau motor yang tipe murah kan cuma ada besi plat terus di cover plastik, ini bener-bener besi semua bahannya. Dudukannya kanan kiri besi semua, terlihat berisi. Ini cakramnya juga. Nah BLDC nya di sini 2000 watt, tapi memang bukan sistem yang dengan belt, jadi dia untuk tanjakan memang agak kurang sih. Beda dengan yang kayak gesit itu kan ada beltnya, itu dia lebih enak buat tanjakan. Tapi untuk efisiensi dia akan terbuang di belt, efisiensinya jelek, tenaganya banyak yang kebuang di belt. Tapi untuk torsi, untuk tanjakan karena ada rasionya kan, lebih enak, lebih enteng, lebih kuat nanjak. Nah tapi untuk efisiensi menang ini, karena ini langsung dipelekkan. Untuk BLDC nya dinamonya itu langsung dipelek tanpa belt, nggak banyak tenaga terbuang, jadi lebih efisien. Dan untuk kecepatan tinggi juga lebih enak, akselerasinya nggak ada delay. Tapi untuk torsi memang lebih besar yang ada beltnya. Nah ini untuk nomor mesinnya di sini ya, karena mesinnya mesin listrik ini. Kemarin bingung nomor mesinnya di mana ya, nomor mesinnya ini ternyata ya di peleknya ini. Jadi pelek ini merupakan motor penggeraknya 2000 watt ini spesifikasinya. Kotor ini nanti belum tak salon-salon lagi. Oke, sekian video dari saya, terima kasih. Bisa dibeli motornya 19.900.000 net aja lah. Nah ini juga decknya luas ya, di sini ada chargernya juga. Oke, sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.